found the clue. Don't forget to kiss me. Teman-teman sudah mengetahui negara Filipina, tapi apakah teman-teman tahu bahwa negara Filipina termasuk ke dalam negara yang berada di ASEAN? Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari 7.641 pulau dan terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini berbatasan dengan Laut Filipina di timur, Laut Tiongkok Selatan di barat, dan Laut Sulawesi Selatan. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km, menjadikannya salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Wow. Nah, selanjutnya adalah ibu kota dari Filipina adalah Manila, dengan luas sekitar 300.000 sampai 343.000 km kubik. Dan jumlah penduduknya sekitar 114,6 juta jiwa, dan itu data diambil dari tahun 2022. Bahasa resmi adalah Filipina, Tagalog, dan Inggris. Mata uang resmi adalah peso Filipina. Bentuk pemerintahan Republik Presidensial yang dipimpin oleh presiden tentunya. Hari kemerdekaan jatuh pada 12 Juni 1898 dengan lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Agama mayoritas adalah Katolik sekitar 82% sampai 90%. Wow, sangat besar ya teman-teman. Dan maskapai nasional yang terkenal di Filipina adalah Philippine Airlines. Selanjutnya, apa sih fakta menarik dari Filipina? Yang dapat saya kulik dari media adalah Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Selanjutnya, fakta uniknya, bendera Filipina memiliki 2 pita horizontal, biru dan merah, segitiga putih, matahari kuning dengan 8 sinar, dan 3 bintang kuning di masing-masing sudut segitiga. Apakah kalian tertarik untuk berlibur di Filipina? Selanjutnya, yang paling penting dari inti pembahasan pada video ini adalah bagaimana sejarah Islam di Filipina. Mari kita bahas. Nah, secara geografis Filipina kan terbagi dalam 2 wilayah kepulauan besar, yaitu gugusan kepulauan Luzon di sebelah utara dan gugusan kepulauan Mindanao di sebelah selatan. Nah, minoritas Muslim Filipina atau lebih dikenal Muslim Moro atau bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang mendiami kepulauan Mindanao serta gugusannya di Filipina Selatan. Nah, selanjutnya adalah sejarah masuknya Islam di Filipina. Islam masuk di wilayah Filipina Selatan, khususnya kepulauan suku Mindanao pada tahun 1380. Islam pertama kali dilestarikan di kepulauan tersebut oleh seorang tabib dan dari ulama Arab bernama Harimun Makhadun dan Raja Bakuida. Kemudian Islam tersebar ke Pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Pada masa itu sudah dikenal sistem hukum yaitu Maguindanao Code of Law. Selanjutnya, berkat kegigihan usaha, akhirnya Islam diterima oleh Maguindanao termuda. Ia kemudian menjadi datuk yang berpengaruh di provinsi Davao, Tenggara Mindanao. Dari sana, Islam menyebar ke Lanao, Zamboanga Utara, dan wilayah pesisir lainnya. Sepanjang garis pantai Filipina, para pemimpin Muslim bergelar datuk atau raja memegang kendali. Menandai awal peradaban Islam di wilayah ini, ada pandangan lain nih mengenai masuknya Islam di Kepulauan Sulu. Islam disebut tiba di Sulu pada abad ke-9 melalui jalur perdagangan. Meskipun dampaknya tidak signifikan, hingga abad ke-13, para dai mulai menetap pertama kali di Buasana Jolo dan kemudian di wilayah Sulu lainnya. Pada abad ke-14, para dai dari Kepulauan Indonesia menyebarkan Islam ke Filipina melalui Sulu. Tetapi pada abad ke-13, banyak pedagang Muslim yang sudah tinggal di Sulu. Karena lokasinya yang strategis, Filipina adalah salah satu jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Laut Merah ke Laut Cina. Pada tahun 1520, jumlah pedagang dan dai dari Kalimantan meningkat jumlahnya yang datang ke Filipina. Pada tahun 1565, Spanyol menemukan orang-orang Muslim di Filipina. Dan pada saat itu juga sedang terjadi Islamisasi secara besar-besaran, khususnya di Filipina Selatan.
Kemudian pada tahun 1570, angkatan bersenjata dari Spanyol di bawah pimpinan Lescafi menghentikan proses Islamisasi tersebut, dan selama 3 abad berikutnya terjadi peperangan yang tak kunjung berhenti antara orang Spanyol dan orang Filipina, khususnya Filipina Selatan. Di situ, penyebaran Islam mulai menghadapi hambatan dengan masuknya bangsa Spanyol ke Filipina pada tahun 1565 yang bertujuan untuk memperoleh koloni baru dan sekaligus menyebarkan agama Kristen Katolik. Dan pada saat itu, penduduk Muslim di Filipina yang disebut sebagai Moro oleh bangsa Spanyol, seperti mereka menyebutkan masyarakat Afrika Utara yang juga menganut Islam. Dalam upaya menguasai Filipina Selatan yang mayoritasnya penduduk Muslim, bangsa Spanyol melancarkan kristenisasi dan memungkinkan penduduk Kristen di wilayah itu. Akibatnya, komunitas maupun wilayah penduduk Moro pun terus menyusut hingga terbatas kepada Kepulauan Sulu dan Kepulauan Mindanao di bagian barat. Konflik dan proses penyusutan itu terus terjadi berlanjut pada masa Amerika Serikat menjajah Filipina pada tahun 1898 sampai 1935. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Dan inilah karakter musuh-musuh Islam yang sebenarnya pada abad ini. Hal ini dibuktikan dengan ditandainya Traktat Batas 20 Agustus 1898 Masehi yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Namun traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang Islam agar tidak memberontak. Karena pada saat yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner